Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hidup di dunia ini hanya sementara. Semua orang pasti akan mati. Setelah kematian, semua orang akan dihidupkan kembali di alam akhirat nanti. Dalam kehidupan inilah setiap manusia akan dimintakan pertanggungjawaban tentang hidupnya selama di dunia. Mengapa setiap manusia harus dimintai pertanggungjawaban sahabat beriman? Dan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan setiap orang nanti? Kalian juga bertanya-tanya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut harta tahta neraka. Hati-hati, inilah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Versi dari Magenta Islam. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain terkecuali untuk diuji. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seluruh manusia berada dalam satu ruang ujian yang besar dan mencakup seluruh alam. Di sana ada para pengawas yang mencatat semua perkataan dan perbuatan besar dan juga kecil. Tubuh mereka dan bumi menjadi saksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Begitu juga sebagian mereka menjadi saksi atas sebagian yang lain. Lebih dari itu, Allah menjadi saksi terhadap mereka. Bertitik tolak dari hidup ini sebagai ujian, maka sudah sewajarnya seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apakah dia berhasil menjawab soal-soal ujian hidup di dunia atau tidak orang yang bisa menjawab soal-soal ujian di dunia? Lantas apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dalam kehidupan dunia ini, seseorang diuji dengan 4 hal. Dan untuk menjawab soal-soal ujian ini, setiap orang diberikan sarana berupa fisik, waktu, harta, ilmu, dan potensi lainnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hidup seseorang nanti berkisar pada materi hidup ujian di dunia dan sarana-sarana yang diberikan Allah kepadanya. Dalam video kali ini kita akan membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban pada sarana hidup yang diberikan Allah dalam bentuk waktu atau umur, ilmu, harta, dan juga fisik. Karena kalau seseorang merasa bahwa nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya, pasti ia akan menggunakannya dalam rangka beribadah dan taat hanya kepada Allah Ta'ala. Akan dimintakan pertanggungjawabannya seseorang tentang 4 hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa, tentang ilmunya apa yang ia lakukan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan digunakan untuk apa, dan tentang fisiknya mengapa ia menyia-nyiakannya. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam hadis tersebut sahabat beriman, Rasulullah SAW menegaskan bahwa pada hari akhirat seseorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Tentang umur atau waktu. Umur atau waktu kematian seseorang adalah sudah pasti, tapi kapan datangnya kematian itu adalah rahasia ilahi. Bagi seorang muslim sebenarnya tidak begitu penting kapan dia akan mati,
tapi yang terpenting adalah dalam keadaan bagaimana dia akan mati. Apakah dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah dalam keadaan yang sebaliknya. Yang Allah kehendaki adalah jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hidup di dunia ini untuk selalu beramal soleh dan menyegerakan diri dalam melaksanakannya. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Lalu apa saja yang kalian lakukan selama ini, sahabat beriman? Tentang ilmu, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mewajibkan setiap muslim untuk mencarinya di dunia sebanyak-banyaknya. Karena itu menuntut ilmu tidak ada batasnya kecuali saat kematian tiba. Dengan ilmu semestinya seseorang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, bukan sebaliknya seperti yang sudah banyak terjadi. Sehingga dengan ilmu begitu banyak manusia yang sombong. Bahkan dengan ilmunya yang sedikit sudah banyak manusia yang tidak membutuhkan Tuhan, sehingga apa yang telah ditetapkan Allah dengan seenak hawa nafsunya mau dirubah. Oleh karena itu kita harus menyadari sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas dan juga banyak. Itu pula sebabnya ilmu yang kita miliki oleh manusia harus mampu dipertanggungjawabkan pengalamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pula yang menyebabkan orang berilmu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Harta yang harus dipertanggungjawabkan setiap orang di hadapan Allah adalah tentang harta, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Allah tidak melarang manusia mencari dan memiliki harta. Bahkan Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari harta, karena memiliki harta merupakan fitrah dan kebutuhan seorang manusia. Yang tidak dikehendaki Allah adalah kalau manusia mencintai harta melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Karena dari sikap seperti ini, manusia akan menghalalkan segala cara. Karena itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap orang dari mana harta itu diperoleh atau bagaimana cara mendapatkannya, halal ataukah haram. Di samping itu sahabat beriman, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawaban manusia dalam soal harta. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan, untuk apa saja dibelanjakan dan dikeluarkan harta itu, untuk sesuatu yang dikehendaki Allah ataukah tidak. Hal ini karena pada hakikatnya harta itu suatu titipan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu membelanjakan dan mengeluarkannya harus sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sudah semakin paham sahabat beriman? Panca indera yang harus dipertanggungjawabkan setiap orang di hadapan Allah adalah soal penggunaan anggota badan. Kaki kemana berjalan, tangan apa yang dikerjakan, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, lisan apa yang diucapkan, dan begitulah seterusnya. Bila seseorang tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi ia akan terperosok ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah dari derajat binatang. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dalam masalah harta sahabat beriman, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat.
Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siapkah kalian sahabat beriman dengan segala pertanggungjawaban tadi? Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.